Halo, selamat sore. Halo. Namanya Nur Syarifatin Nadifa ya? Iya. Boleh tahu biasa dipanggil apa? Aku biasanya dipanggil Diva sih sama teman-teman. Oke, Diva. Oke, hari ini kita akan melakukan konseling. Nyaman aja ya, kita ngobrol aja kayak biasa. Saya boleh tahu nggak kamu kesini naik apa tadi? Nanti kesini naik Gojek. Naik Gojek. Apa di rumah udah makan? Tadi sebelum kesini sih belum sempat makan, tapi udah sempat ngambil sedikit. Oke, jadi belum makan ya? Belum. Oke lah, nanti kita bisa makan bareng ya. Habis dari sini. Oke. Terus habis dari sini kegiatannya apa? Habis dari sini sih paling saya langsung pulang ke kosan, terus bersih kerjaan dan yang lain-lainnya. Karena sebelumnya saya habis dari kampus. Oh, jadi kamu kos? Iya. Oke. Atau kamu kosnya sendiri? Atau sama teman? Nah, kosnya sendiri. Oh, sendiri. Oke. Sebelumnya ada apa nih? Kenapa Dika datang ke sini? Apakah ada yang Dika ceritakan kepada saya? Jadi tuh saya merasa kalau saya itu nggak bisa deket sama orang yang lebih tua, lebih khususnya lagi laki-laki. Saya tuh merasa kalau di dekat laki-laki yang lebih tua dari saya tuh merasa terancam. Terus saya merasa nggak nyaman, saya nggak bisa berbicara dengan leluasa. Saya kaku banget kelihatan. Itu bikin saya nggak pengen ada di situasi itu. Oke. Apa sih yang membuat Dika sampai merasa nggak nyaman di dekat laki-laki yang umurnya lebih tua dari Dika? Boleh bisa diceritain nggak? Apa ada cerita dulu gitu yang menimpa hidup Dika gitu sehingga hal tersebut membuat nyaman di hidup Dika? Sebelumnya saya tuh sempat berpikir bahwa ini tuh bisa jadi sebuah pemicu gitu ya. Kenapa saya jadi takut sama laki-laki? Sebelumnya dari saya kecil sampai saya SMA, saya tuh pernah dideketin sama orang yang lebih tua. Nggak jauh, cuman kayak 2 tahun lebih tua aja dari saya gitu. Terus dia nggak deketin saya, tapi kayak kayak saya ngerasa dia tuh pakai kosaan dia karena dia tuh lebih tua dari saya. Kayak dia tuh sering bilang, kamu tuh harus sopan sama saya dengan ada yang marah gitu. Terus kayak dia suka bilang, kamu jawab dong pesan aku, kamu tuh gak sopan dengan pesan aku. Oke, saya ngerti. Pasti gak enak ya kalau dekat sama orang yang lebih tua, apalagi orangnya emang seenaknya gitu sama kita, kayak kamu tuh gak sopan kayak gitu. Kita juga kan pengen dekat sama yang lebih tua juga ya, pengen akrab kan kayak gitu. Nah, apa sih yang membuat Diva tuh menyadari gitu bahwa dekat sama lelaki yang lebih tua tuh sehingga nggak nyaman di Diva itu? Apakah terjadi juga sampai saat ini? Kalau dari sebelumnya sih mungkin karena dia dekat ya sama saya dari SMP sampai dari SD sampai kuliah, sampai SMA, terus waktu saya masih di Karawang kan. Jadi saya tuh merasa kalau saya cuma gak nyaman sama dia aja. Terus setelah itu di lingkungan sekolah waktu saya SMP juga saya nggak pernah deket sama laki-laki yang lebih tua, karena lingkungan saya pas SMP itu perempuan semua. Terus pas lagi di SMA juga saya nggak deket dengan orang yang lebih tua karena jarak antara murid dan guru juga waktu itu jauh gitu. Jadi saya merasa tidak menyadari hal itu. Terus juga saya nyadarinya pas lagi saya kuliah, karena pas lagi kuliah kan kita harus dekat gitu ya sama alumni gitu. Jadi saya merasa nggak bisa dekat kayak teman-teman saya yang lain. Sedangkan pas di perkuliahan juga kan kita harus menjalin relasi gitu ya. Itu menurut saya paling cocok itu ke alumni, sedangkan saya aja nggak bisa melakukan hal itu, dan itu yang membuat saya minder. Oke, saya paham. Emang kan di dunia perkuliahan kayak harus selain dekat sama angkatan gitu kan, harus ikut sama tingkat. Terus kamu juga merasa minder gitu kan sama teman-teman kamu.
Nah, tadi kan Pak yang merasa nggak nyaman gitu kalau dekat sama laki-laki yang lebih tua dari Pak. Nah, boleh jelas lebih rinci nggak seperti apa gitu rasa dia nyaman dari Pak itu? Jadi saya merasa terancam untuk berbicara, terus saya nggak bisa natap matanya. Saya juga merasa aku nggak nyaman, jadi kayak ikut sendiri gitu kalau berada di apa dekat alun gitu. Jadi itu juga bikin saya merasa kalau saya nggak asik kan hal itu, kayak ya saya jadi nggak nyaman aja sama perasaan itu yang ada di diri saya. Oke, saya dengar dari cerita Bapak gitu, saya merasa nyaman. Apakah Bapak juga merasa sedih? Karena terdengar dari nada bicara Bapak gitu, menceritakan hal tersebut. Jujur sedih sih Kak, karena saya merasa itu tuh salah satu kekurangan saya yang sampai saat ini juga saya belum tahu gimana cara menghadapinya gitu. Sebenarnya dalam diri saya juga saya mau dekat sama orang-orang yang lebih tua, saya mau enjoy sama semua orang, nggak ada batasan-batasan gitu. Tapi ya itu saya dibatasi sama perasaan saya. Oke, sampai di sini kan Bapak cerita sebenarnya malu gitu, terus takut sama keluarga yang lebih tua dari alumni gitu kan tingkat. Nah, sampai saat ini ada nggak sih cowok gitu yang deketin Bapak yang umurnya lebih tua dari Bapak tuh ada nggak sih yang sampai bikin Bapak tuh nggak nyaman? Ada sih beberapa waktu lalu. Sebenarnya perlakuan dia ke saya itu baik, cuman ya emang dari saya sendiri aja kayaknya yang udah menutup diri, yang udah ketakutan duluan gitu, sehingga saya membatasi interaksi itu. Mungkin karena itu juga jadi saya jeleknya memukul rata semua orang, padahal kan harusnya itu nggak boleh kan ya. Mungkin ya itu sih yang bikin saya keinget lagi telepon orang yang dulu ya. Sebenarnya di sini Bapak tuh udah benar gitu, Bapak tuh udah sadar kalau emang nggak benar gitu kan buat nyamain semua gitu, karena nggak semua cowok yang abang yang di luar Bapak tuh sama gitu sama yang Bapak ceritain yang masa kecil gitu. Dia kan ternyata yang baik gitu Bapak gitu. Dan apa sih yang Bapak lakuin gitu buat ketika Bapak merasa dari nyaman tuh apa sih yang Bapak lakuin? Jujur itu saya pasti melarikan diri istilahnya mungkin ya. Jadi saya berusaha menghindari situasi-situasi untuk bertemu dengan orang-orang yang lebih tua dari saya atau berada di satu lingkungan orang yang lebih tua dari saya. Oke, jadi kan emang Bapak udah benar gitu sikapnya, sadar gitu kalau Bapak tuh jangan menyamakan semuanya gitu. Cuman nggak dibenarkan juga gitu kalau Bapak tuh lari gitu dari masalah tersebut gitu. Bapak juga kan punya teman-teman, kan teman-teman kuliah, jadi bisa minta bantuan gitu sama teman-teman, atau mungkin Bapak harus mulai belajar kayak berani ngomong gitu, meskipun dia lebih tua dari Bapak, tapi Bapak ngomong aja gitu, yang kayak gitu. Cuman emang ya karena Bapak tadi takut gak sopan atau takut karena dia lebih tua dari Bapak, ya kita juga kan sesama orang kan yang harus sopan gitu, gitu. Jadi ya gimana Bapak nanti ke depannya? Ya dari yang saya tangkap dan saya simpulkan sendiri ya, jadi semua kemampuan saya yang sebelum-sebelumnya saya hapus, jadi saya sekarang harus lebih berani gitu. Karena ya benar juga tadi saya mempunyai banyak teman gitu, yang bisa mendukung saya, bisa apa ya kayak yang mendukung saya untuk berani menghadapi hal tersebut. Ya mungkin saya juga bisa membawa teman gitu, ya Ya bisa dia bisa membantu buat ngomong
atau nggak dari diri Dipa sendiri juga bisa lebih membuka diri, bisa berani untuk berbicara. Gimana, apakah Dipa masih ada yang ingin disampaikan? Kayaknya sudah cukup sih. Oke, kalau gitu cukup sampai di sini aja konseling pada hari ini. Semoga Dipa kedepannya lebih bahagia. Semoga Dipa kedepannya lebih bahagia dan bisa lebih berani gitu menghadapi orang-orang kayak gitu. Dan juga pastinya punya teman-teman yang baik. Masalah Dipa terselesaikan dan juga gak balik lagi ke sini dalam permasalahan yang sama. Oke, terima kasih Dipa. Sama-sama Kak. Hati-hati ya di jalannya. Oke.